Yang paling sayang sama saya bukan mak saya, tapi ada yang lebih sayang lagi. Yang namanya manusia ini tak ada yang sempurna. Cari perempuan yang subur, al-wadud, dan penyayang sama anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Ada orang yang paling sayang sama saya bukan mak saya. Karena kalau mak saya itu, saya ini memang anaknya, memang saya dilahirkannya, disusukannya, dibesarkannya. Tapi ada orang yang lebih sayang lagi. Yang paling sayang dengan Adinda Rafki Afdal, mohon maaf ibu, bukan ibu. Karena kalau ibu sayang ke Rafki Afdal, memang anak ibu. Ibu kandung dia, ibu lahirkan dia, ibu susukan dia. Tapi ada yang lebih sayang lagi. Dibesarkannya anaknya dengan tetes peluh keringat air mata. Dibesarkannya anaknya, dilahirkannya meregang nyawa, disusukannya 2 tahun, disekolahkannya. Setelah selesai kuliah jadi orang, diserahkannya anak itu bulan-bulan. Itulah yang lebih sayang pada kita. Makanya kata Nabi, aba'ukum salasatun. Makanya kata ulama, kata hikmah, aba'ukum salasatun. Bapak kamu 3. Yang pertama, allazi waladaka, ayah kandungmu. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, ayah yang menikahkan anak gadisnya kepadamu. Aku nikahkan engkau dengan anakku, buah hatiku, belayan jiwaku yang kulahirkan, yang aku tak tidur malam mencarikan biaya sekolahnya. Dititipkannya anaknya itu setelah besar kepada kita. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu maka ini adalah silaturahim yang sangat erat, yang sangat besar antara 2 keluarga besar, dan saya dilibatkan pula di tengah 2 keluarga ini karena saya pun sudah bagian juga dari keluarga Pak Haji Herman. Beliau datang ke rumah saya setiap pekan kedua datang, maka di hari pernikahan anaknya saya pun datang kemari. Mudah-mudahan berkeluarga kita di sini, berkeluarga pula kita di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Poin yang keempat adalah bahwa yang namanya manusia ini tak ada yang sempurna. Sekurus-kurusnya Ustadz Somad, ada juga dagingnya. Sebesar-besar Ustadz Derry, ada juga tulangnya. Itu saya ambil quote itu dari beliau tuh. Cuman saya robah dikit. Kalau kata beliau, sekurus-kurusnya ikan ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan ada tulangnya. Jadi manusia itu tergantung kita mau nengok apanya. Saya ini kalau ditengok tulang, tulang semua. Tapi kalau ditengok daging, ada juga. Jangan hanya karena kemarau hujan sehari hilang, kemarau setahun. Jangan karena nila setitik rusak susu sekaleng. Dulu sekarang udah pakai kaleng udah. Rusak sekota. Nah, jadi adil-adillah menilai. Jangan bercakap waktu marah. Kenapa? Karena maaf tak dapat menghapus sesudah marah itu hilang. Maka waktu marah, diam aja. Kalau tak bisa diam, beli selasiban. Karena yang sudah keluar kebun binatang itu tak bisa ditarik lagi. Makanya waktu Nabi Isra Mi'raj ditengoknya ada satu lembu keluar dari lubang yang kecil, melompat. Habis itu tak bisa masuk lagi ke dalam.
Kalau bambu patah masih bisa disambung, retak kaca masih bisa direkat. Tapi kalau sudah hati jatuh berderai, kemana obat akan dicari? Nah, jadi maka banyak orang merasa pintar, tapi yang paling penting adalah pintar-pintar merasa, pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Ini tak cukup hanya sekedar tausiah. Nanti hanya orang-orang tua kita ini mereka tidak tausiah, tapi mereka punya pengalaman yang luar biasa. Fas'alu ahla zikri, tanya kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Yang terakhir, poin yang kelima adalah bahwa kita ini semua datang mendoakan, ikut bahagia. Dari wajahnya, dari senyumnya hari ini semua ikut bahagia. Bapak Ibu bahagia kan? Dari bunyinya enggak? Orang beriman itu ikut bahagia menengok saudaranya. Kalau ada orang yang susah hati menengok Adinda Rafki Afdal menikah dengan Putri Hairani hari ini, itu perlu dicek imannya. In tamsaskum hasanatun tasuhum, kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha, tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya bukan main. Itu sifat orang kafir. Hari ini yang menikah beliau, tapi rasa-rasanya kami sama Ustaz Dery macam-macam kami yang nikah. Tengoklah senyum Ustaz Dery lepas. Itu bingung dia. Itu tangis haru Ustaz Dery. Akhirnya yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu nampak juga hari ini. Itu gaya saya aja menjelaskannya. Tapi untuk jelasnya nanti awak tanya anak mata insyaallah. Artinya apa? Kita semua yang ikut senang ini kita doakan. Yang sanggup mendoakan nanti satu-satu datang, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Kalau Ustaz Dery tentu tidak hanya sekedar bersuara tapi pakai lagu. Barakallah. Oh, kalau untuk acara nikahnya lagi cerita mati Ustaz Dery. Nah, lagi. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Maka insyaallah tak lama lagi, 9 bulan, 10 bulan, setahun, datang pula lagi kami sekali lagi acara akikah cucu Pak Sarjono dan cucu Haji Herman. Begitulah kebahagiaan. Karena puncak dari pernikahan bukan pada akadnya, puncak pernikahan bukan pada saat walimahnya. Puncak pernikahan adalah mendapatkan anak soleh yang amal jariah tak putus sampai kematian. Maka kata Nabi, aku nanti nabi yang paling bangga di antara nabi-nabi di padang mahsyar. Kenapa ya Rasulullah? Karena waktu ku tengok umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya tazawwajul walud, cari perempuan yang subur, al-wadud, dan penyayang sama anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Tengok dari keturunan emaknya, keturunan. Tanya, kamu emakmu berapa? 15 Pak Ustaz. Itu lah. Tazawwajul walud. Kenapa? Karena Nabi bangga punya umat yang banyak nanti di akhir zaman. Dan alhamdulillah setelah dihitung-hitung nanti sekarang perkembangan yang paling pesat adalah perkembangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doakan kedua mempelai nanti banyak anak cucunya insyaallah.
Nanti tahun 2030, 2040 mereka sedang duduk-duduk malam nonton rekaman ini. Disitulah mereka akan mendoakan Abdul Somad. Waktu mereka dengan anak cucu mereka nonton, ganteng papa dulu ya, kata anaknya kan. Cantik mama ya. Ya, ini acara kami waktu nikah. Ini yang tausiah ni siapa? Ini namanya Ustaz Somad. Di mana dia sekarang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalah yang kami dapatkan dengan menghadiri setiap pernikahan. Saya setiap acara pernikahan itu datang. Ustaz Somad acara anak saya nikah, datang. Apa? Ada gambar kami, ada video kami, dicetak di album, ditonton mereka, sikit banyak mereka kirimkan Al-Fatihah. Itulah yang kami inginkan. Yang lain tidak. Dapat Al-Fatihah kiriman dari anak cucu orang-orang soleh. Saya kalau diminta tausiah nikah, memang saya usahakan datang. Tapi kalau diminta jadi saksi, saya menolak. Karena ada yang bilang katanya jadi saksi itu kalau lewat 40 kali dapat bonus sekali. Tapi jangan pula bapak saksi tadi jadi takut. Itu bohong. Itu tidak betul, hoax itu, fitnah. Nah, itulah 5 poin. Berlaku ini tidak hanya untuk pengantin baru, pengantin yang tidak baru juga bisa, dan untuk saya sendiri pun juga.